Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadhil fursati tsaminah ismahu li an u'arrifa nafsi lakum. Ismil kamil Husainatu Hamra. Ana talibah min ma'had al-jami'ah bidaril hikmah Kadiri. Wa insyaallah sa'aqra'u wa sa'ufassiru wa sa'ubayyinu al-qasas al-ayah sittah wa thalathin hatta ihda wa arba'un. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'aqra'u surah Al-Qasas al-ayah sittah wa thalathin hatta ihda wa arba'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'ahum Musa biayatina bayyinatin qalu ma hadha illa sihrun muftara وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده وما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظن من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa maka ing dalem semangsane teka hum ing Firaun wa junudihi sapa Musa Nabi Musa alaihi salam bi ayatina kelawan pira-pira tanda ingsun bayyinatin kang jelas ay wadihatin tegese jelas apa harun ing dalem saben-saben tingkah qalu ngendika sapa Firaun wa junudihi ma ora ana hada utawi iki ayah iku illa sihrun angin kejaba sihir muftaron kang den gawe-gawe ay mukhtalikun tegese den gawe goroh wama sami'na lan ora krungu sapa ingsun bihada kelawan iki ayah kainan kang tetep fi ayamin ing dalem saben-saben dina abaina ing pira-pira bapak ingsun al awwalina kang kawitan wa qala lan ngedika biwawen kelawan wau wa biduni halan kelawan tanpa wau sapa Musa Nabi Musa alaihi salam Rabbi utawi pangeran ingsun iku a'lamu luweh ngerti sapa Rabb ay alimun tegese zat kang ngerti biman kelawan wong jaa kang teka sapa man bil huda kelawan pituduh min indihi saking ngersane Rabb ad-dhamiru utawi dhamir iku li Rabbi rujuk maring lafat Rabb waman lan wong iku atfun dadi atof alaman ing atas lafat man takunu ana sapa sira bil fawqaniyah kelawan tak loro ing dukur watah taniyah lan titik loro ing ngisor lahu kedue man apa akibatut dari siksa kang den utawa piwales kang den puji ay al akibatul mahmudati tegese piwales kang den puji fiddaril akhirati ing dalam omah akhirat ay huwa tegese utawi manjaa iku ana utawi ingsun fi syaqaini ing dalam tingkah loro fa ana mongko utawi ingsun iku mahikun bener fima ing dalam perkara jitu teka sapa ingsun bihi kelawan gawe ma innahu sak temene kelakuan iku la yuflihu ora bejo sapa adzalimuna pira-pira wong kang padha zalim ay al kafiruna tegese pira-pira wong kang kafir wa qala lan ngendika sapa Firaun ya ayyuhal mala'u he pira-pira wong golongan ma'alim tu orang ngerti sapa ingsun lakum kedue sira kabeh min ilahin saking pangeran wairi kang sakliyane ingsun fauqid mongko gawe sira li krana ingsun ya Haman he Haman alatini ing atase lemah fatbah mongko masak sira li krana ingsun al ajra ing boto
Faja'al mongko ndadekno sira li kedue ingsun sorahan ing panggung utawa bangunan ayo kosron tegese bangunan utawa gedung alian kang dhuwur la'ali menawa sapa ingsun iku attali'u bisa ningali sapa ingsun ilahi Musa maring pangerane Musa anduru mongko bakal ningali sapa ingsun ilahi maring ilahi Musa wa aqfun lan bakal mandek sapa ingsun alaihi ing ngatasé ilahi Musa wa inni lan sak temene ingsun iku la adzunnu ora nyono sapa ingsun hu ing Musa minal kadzibina saking setengah saking golongane wong kang padha goroh fi adaihi ing dalam ajakane Musa ilahan ing pangeran akhara kang weneh wa annahu lan sak temene Musa iku rasuluhu utusane Rob wastakbara lan sombong sapa Firaun huwa ya Firaun wa junuduhu lan bala tentarane Firaun fil ardi ing dalam bumi ardo tegese ardo Misra tegese tanah Mesir bego idul haqi kelawan tanpa kebenaran wa dhannu lan nyono sapa Musa annahum sak temene Firaun wa junudihi ilaina maring ingsun iku la yurja'una ora padha bali sapa Firaun wa junudihi bil bina'i kelawan bina del fa'il maring bina fa'il wa del maf'uli lan maring bina maf'ul wa akhadna lan ngalap sapa ingsun hu ing Firaun wa junudahu lan ing bala tentarane Firaun fanabadna mongko bakal buang sapa ingsun hum ing Firaun wa junuduhu ay tarhana tegese buang sapa ingsun hum ing Firaun wa junudihi fil yami ing dalam segara ay al bahri tegese segara al malihi kang asin fawaraku mongko padha tenggelam sapa Firaun wa junudihi fandur mongko ninggalono sira kaifa mongko hada kaya apa kana ana apa akibatu zalimina wiwalase pira-pira wong kang padha zalim hinang soru ing dalam semangsane dadi sapa Firaun wa junudihi ilal halaki maring kerusakan wa ja'alna lan dadekake ingsun hum ing Firaun wa junudihi fid dunya ing dalam dunya iku a'immatan dadi pemimpin bitahqiqil hamzataini kelawan hakikake hamzah loro wa ibadali tsaniyati lan ganti hamzah kang kaping pindho ya ing ya kuasa tegese dadi pira-pira pemimpin fi syirki ing dalam kesyirikan yad'una ajak-ajak sapa a'immah ilan nari maring neraka bida'aihim kelawan ajak-ajake a'immah ila syirki maring kesyirikan wa yaumal qiyamati lan ing dalem dina kiamah iku la yunsuruna ora bakal den tolong sapa Firaun wa junudihi bidafil adabi kelawan nolak siksa anhum saking Firaun wa junudihi. Bismillahirrahmanirrahim. Saufassiru suratul Qasas al-ayah 36 hatta 41. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'ahum Musa biayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrun muftara wa ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Yang artinya, maka ketika Musa datang kepada mereka dengan membawa mukjizat-mukjizat kami yang nyata, mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang dibuat-buat dan kami tidak pernah mendengar seruan yang seperti ini dari nenek moyang kami dahulu. Surah Al-Qasas ayat 36, yang dimana tafsirnya adalah falamma ja'ahum Musa biayatina, maka ketika Nabi Musa itu datang kepada mereka, kepada Firaun dan tentaranya, mereka dengan membawa mukjizat kami, yakni mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa tongkat dan tangan yang memiliki banyak mukjizat. Bayyinatin yang nyata, yakni yang nyata menunjukkan kebenaran kerasulan Musa alaihi salam, bahwa ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kepada orang-orang Yahudi, kepada Firaun dan kepada tentaranya. Qalu ma hadza, mereka berkata, ini tidak lain yakni apa yang engkau datangkan kepada kami ini ila sihrum muftara, hanyalah sihir yang dibuat-buat, yakni direkayasa sama dengan berbagai ilmu sihir atau seperti sihir dusta yang kamu ciptakan, dan sesuatu yang kamu perlihatkan itu bukanlah mukjizat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kali ini Nabi Musa alaihi salam itu dituduh menyampaikan mukjizat
tetapi itu berasal dari dirinya sendiri atau berasal dari rekayasa dari Nabi Musa alaihissalam tersendiri, bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kafir itu berkata, engkau tidak lain hanyalah orang yang membuat kebohongan dengan mengatasnamakan Allah. Wa ma sami'na bihada, dan kami tidak pernah mendengar seruan yang seperti ini, yakni seruan seperti apa yang engkau anjurkan kepada kami, yaitu ajaran tauhid, yaitu ajaran mengesahkan Allah, dan kerasulan yang kamu akui dari Allah itu bukanlah suatu hal yang nyata. Jadi Nabi Musa ini berkali-kali dituduh telah berbohong dalam menyampaikan ajarannya. Fi abainal awalin, dari nenek moyang kami yang dahulu, mereka telah berdusta karena sesungguhnya mereka telah mendengarkan pada masa Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kaumnya Firaun ini, kaum Yahudi ini berspekulatif bahwa Nabi Musa ini berdusta karena tidak ada pada nenek moyangnya. Karena nenek moyangnya ini telah mendengar pada masa Nabi Musa pada masa Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ayat selanjutnya adalah waqala Musa rabbi a'lamu biman jaa'a bil huda min 'indihi wa man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihudz zalimin, yang artinya Nabi Musa itu menjawab, Tuhanku lebih mengetahui siapa yang pantas membawa petunjuk dari sisinya dan siapa yang akan mendapat akhir yang baik di negeri akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang dolim tidak akan mendapat kemenangan. Surah Al-Qasas ayat 37. Di mana tafsirnya adalah waqala, berkatalah kepada mereka, wahai Nabi Musa. Ibnu Katsir membacanya tanpa wawu. Rabbi a'lamu bima jaa'a bil huda min 'indihi wa man takunu lahu 'aqibatud dar, yang artinya Tuhanku lebih mengetahui siapa yang pantas membawa petunjuk dari sisinya dan siapa yang mendapat akhir yang baik di negeri akhirat, yakni Tuhanku atau Allah itu lebih mengetahui siapa yang pantas menyampaikan risalahnya, siapa yang lebih pantas untuk menjadi rasulnya, dan siapa yang akan mendapat akhir yang terpuji di dunia ini, alias dalam konteks mati dalam keadaan husnul khotimah, yaitu orang itu akan diakhiri dengan rahmat dan ridhonya, dan para malaikat mendatanginya dengan membawa berita gembira saat ia menjelang kematiannya. Dunia ini diciptakan sebagai ladang bagi negeri akhirat yang pembalasannya akan dilakukan di akhirat. Makna yang dimaksud adalah pahala bagi orang-orang yang taat dalam beribadah dan gemar sekali beribadah, maka pahala itu adalah akhir yang pokok dan tidak ada kaitan-kaitannya dengan akhir yang buruk. Sebab akhir yang buruk itu hanyalah kesimpulan akhir bagi amal perbuatan orang-orang yang berdosa, dan siksaan itu terjadi sebagai akibat dari kesimpulan berikutnya. Ya, jadi kesimpulannya bahwa orang yang beramal baik maka diakhiri juga dengan keadaan yang baik atau husnul khotimah, dan berakhir dan tepatnya di akhirat adalah di dalam surga. Kemudian sebaliknya, orang-orang yang semasa hidupnya beramal buruk maka ia juga akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah dan berakhir kehidupannya di akhirat adalah di dalam neraka. Innahu la yuflihudz zalimun, sesungguhnya tidaklah akan mendapatkan kemenangan orang-orang yang dolim, yakni orang-orang kafir itu tidak akan memperoleh keselamatan dan manfaat. Jadi orang-orang yang kafir itu tidak akan mendapatkan kemenangan karena kedolimannya tersebut. Kemudian ayat selanjutnya adalah surat Al-Qasas ayat 38. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'uqid li ya haman 'ala tin faj'al li surahan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin, yang artinya, dan Firaun itu berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Wahai Haman, bakarlah tanah liat untukku, kemudian buatlah bangunan yang tinggi agar aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk pendusta. Surat Al-Qasas ayat 38. Tafsirnya adalah waqala Fir'aun, dan Firaun itu berkata, sesudah dia mengumpulkan semua ahli sihir untuk melawan Musa. Ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'uqid li ya Haman 'ala tin. Wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan selain aku bagimu. Wahai Haman, bakarlah tanah liat untukku, yakni sesudah menjadikannya bata. Firaun
tidak mengatakan bakarlah untukku batu bata, karena Firaun adalah orang pertama yang membuat batu bata. Dialah yang mengajari Haman cara membuatnya. Faj'alli, kemudian buatlah untukku dari batu bata itu solahan, bangunan yang tinggi, yakni istana yang tinggi. La'alli attali'u ila ilahi Musa, agar aku dapat naik melihat Tuhan Musa, yakni dapat melihatnya. Jadi Firaun ini menyuruh Haman untuk membuat batu bata dari tanah liat, kemudian membuatnya sebagai singgasana atau bangunan yang sangat tinggi agar Firaun ini bisa naik dan melihat Tuhannya Nabi Musa. Wa inni la'adhunnuhu, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia, yakni Musa, minal kadzibin, termasuk pendusta. Dalam pengakuannya yang menyatakan ada Tuhan lain selain diriku, sebenarnya di langit tidak ada Tuhan. Jadi motif tersendiri dari Firaun ini untuk membangun bangunan yang tinggi adalah untuk membuktikan bahwa di langit atau di sana tidak ada Tuhan selain dirinya sendiri, yaitu Firaun. Perlu diketahui bahwa saat Musa mengemukakan hujahnya, maka Firaun selalu menyanggahnya dengan kesyubhatan yang dia tenarkan di kalangan orang-orang bodoh dari kaumnya, yaitu melalui ucapannya yang mengatakan tidak ada dalil yang menunjukkan keberadaan Tuhan selain aku, yaitu selain Firaun. Maka aku tidak mempercayainya. Sebenarnya aku yakin bahwa Musa adalah pendusta. Yang dimaksudkan oleh Firaun adalah menafikan adanya Tuhan selain dirinya. Kecuali selain itu, ucapan Firaun mengatakan tidak ada kewajiban atas manusia kecuali menaati raja mereka dan tunduk kepada perintahnya, yaitu pada dirinya sendiri. Hal ini merupakan pengakuan Firaun yang mendakwahkan dirinya sebagai Tuhan, bukan pengakuannya sebagai pencipta langit dan pencipta bumi. Di antara makan yang dilancarkan oleh Firaun dan kelicikannya ialah setelah Musa menunjukkan keberadaan Tuhan dengan hujahnya bahwa dia adalah Tuhan langit dan bumi, Firaun memanipulasikannya dengan menyatakan kepada orang-orang awam kaumnya bahwa Tuhan Musa ada di langit. Lalu ia memerintahkan kepada Haman untuk membuat bangunan yang tinggi. Kemudian ia akan melihat Tuhannya Nabi Musa melalui bangunan tersebut. Dan setelah pembangunan menara itu selesai, maka Firaun menaiki puncaknya dengan mengendarai kuda, lalu memerintahkan kepada tukang pemanah untuk mengarahkan panahnya itu ke langit. Kemudian anak panah itu dikembalikan kepadanya dalam keadaan berlumuran darah. Maka Firaun itu berkata kepada kaumnya yang awam, sesungguhnya aku telah membunuh Tuhannya Musa. Maka Allah mengirimkan Jibril alaihissalam saat matahari tenggelam. Kemudian Jibril itu memukul menara itu dengan sayapnya hingga terpotong menjadi 3 bagian. Sebagian jatuh menimpa markas tentara Firaun hingga membunuh 1 juta tentaranya, sebagian yang lain jatuh ke laut, sedangkan sisanya jatuh ke belahan barat bumi atau maghrib, bahwa tiada seorang pun dari tukang-tukang Firaun selain semuanya itu binasa. Kemudian surat yang selanjutnya, ayat selanjutnya adalah wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqqi wa dhannu annahum ilaina la yurja'un, yang artinya dan Firaun dan bala tentaranya bersikap angkuh di bumi Mesir tanpa alasan yang benar dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Surat Al-Qasas ayat 39. Tafsirnya adalah wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi, dan Firaun dan bala tentaranya itu bersikap angkuh di bumi Mesir bighairil haqqi, tanpa alasan yang benar, yakni tanpa hak. Wa dhannu, dan mereka itu mengira bahwa Firaun dan golongannya itu dari bangsa Egypt. Annahum ilaina la yurja'un, bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami, yakni kepada hukum kami. Mereka tidak mempercayainya adanya hari berbangkit. Jadi Firaun ini tidak mempercayai adanya hari akhir dan hari pembalasan nanti. Kemudian ayat selanjutnya adalah fa'akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yam fanzur kaifa kana aqibatu dzalimin, yang artinya maka kami hukum Firaun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut.
Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Surat Al-Qasas ayat 40. Tafsirnya adalah fa'akhadnahu wa junudahu. Maka kami hukum Firaun dan bala tentaranya setelah mereka melakukan tindakan sewenang-wenangnya. Ungkapan ini mengandung penghinaan terhadap mereka, meremehkan jumlah mereka yang besar dan membesarkan cara hukuman yang ditimpakan kepada mereka. Allah menyerupakan mereka dengan batu-batu kerikil yang diambil oleh seseorang melalui genggaman telapak tangannya. Lalu dia melemparkannya ke laut, dan hal itu disebutkan dalam firman Allah selanjutnya, yaitu fadabadnahum fil yammi. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, yakni kami campakkan mereka ke dalam laut. Menurut suatu pendapat disebutkan bahwa laut itu bernama Asafa yang berada di luar Mesir, menurut riwayat yang diketengahkan oleh Ibnu Asakir. Fandur, maka lihatlah wahai makhluk yang paling mulia, kaifa kana akibatul zalimin, bagaimana akibat orang-orang yang zalim, yakni bagaimana akhir urusan orang-orang musyrik itu. Terangkanlah kepada kaummu agar mereka mengambil pelajaran darinya. Jadi dari kisah Firaun ini kesimpulannya adalah bahwa orang-orang yang syirik maka akan disegerakan balasannya di dunia. Bahkan dalam dunia pun ia sudah dihinakan oleh azabnya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yunsharun. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Surah Al-Qasas ayat 41. Tafsirnya waja'alnahum a'immatan, dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin. Jadi Allah itu menjadikan Firaun ini menjadi pemimpin, yakni para pembesar dari suatu kaum. Yad'una ilan nar, yang menyuruh manusia ke neraka, yakni kepada hal-hal yang menjerumuskan mereka ke dalam kekafirannya, seperti kekufuran dan kedurhakaan kepada Allah. Wa yaumal qiyamati la yunsharun, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Maka tidak mungkin mereka dapat meloloskan diri dari siksa yang ditimpakan kepada mereka, karena mereka sudah sangat keterlaluan dan melampaui batas dalam melakukan kedurhakaan, sehingga mereka dijadikan sebagai panutan dalam kesesatan. Jadi kisah Firaun ini diabadikan dalam surah Al-Qasas yang menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi ibrah bahwa sesungguhnya orang yang musyrik atau orang yang menyekutukan Allah itu adalah orang kafir, yaitu orang yang tidak akan pernah diampuni dosanya. Dan kemudian kisah Firaun ini menjadi himbauan bagi kita untuk senantiasa beriman dan tidak melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. اكتفيت كلامي في هذه الفرصة وإن وجدتم مني خطأ فهو من نفسي وإن وجدتم مني صوابا فهو من الله. آخر الكلام وبالله التوفيق والهداية ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.